Bapak Ibu semua, terus terang materi yang saya sampaikan mungkin bukan materi yang sifatnya dasar, tapi saya akan bawa Bapak Ibu ke materi yang kira-kira memiliki bobot yang tidak sekedar dasar, tapi sedikit menengah gitu ya. Karena kalau yang dasar itu biasanya saya memperkenalkan kepada Bapak Ibu mengenai prinsip-prinsip sistem perencanaan pembangunan nasional gitu ya. Namun pagi ini saya tidak menyampaikan hal itu karena saya yakin Bapak Ibu semua ini di lingkungan Bapeda, baik Bapeda Kabupaten Kota maupun Bapeda Provinsi, saya yakin pasti prosedur musrenbang, prosedur musyawarah desa, musyawarah kecamatan, sampai ke musyawarah kabupaten kota, hingga musyawarah provinsi, kemudian diselingi dengan rapat sektor dalam bentuk rakortek, itu pasti Bapak Ibu sudah memahami sebagai salah satu prosedur dalam penyusunan dokumen rencana pembangunan. Ya memang salah satu pilar untuk meningkatkan bobot kualitas rencana pembangunan, salah satu pilarnya adalah melalui pilar prosedur, Bapak Ibu. Nah, pilar prosedur tersebut tersedia di dalam Undang-Undang 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang kemudian juga dilengkapi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2017 tentang Sinergi Sistem Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional atau SP4N. Nah, saya yakin Bapak Ibu sudah menerapkan hal itu semua di lingkungan masing-masing, di lingkungan Bapeda masing-masing. Nah, pagi ini dalam 1 jam ke depan, saya akan menyampaikan materi terkait dengan prinsip-prinsip penyusunan rencana pembangunan dengan menggunakan kaidah tematik, holistik, integratif, dan spasial atau TIS. Prinsip ini saat ini sangat diterapkan di Bappenas terutama, dan juga diterapkan di beberapa kementerian lembaga, dan setahu saya juga beberapa provinsi juga menerapkan prinsip ini dalam penyusunan dokumen rencana. Pada saat menerapkan prinsip tematik, holistik, integratif, dan spasial dalam menyusun dokumen rencana pembangunan, maka secara substantif wawasan kita sudah digiring ke arah pembangunan spasial, jadi ke spatial development planning, ke arah pembangunan spasial, dan fungsi dari pembangunan sektoral dengan demikian melebur di dalam fungsi pembangunan spasial tersebut. Jadi kaidah tematik, holistik, integratif, spasial ini merupakan kaidah pembangunan spasial terapan. Jadi applied spatial development planning yang dilakukan di lingkungan birokrasi. Ketika para birokrat menyusun perencanaan secara teknokratik, ya, maka pendekatannya adalah melalui pendekatan spasial yang dalam kesehari-harian kita sebut sebagai prinsip tematik, holistik, integratif, dan spasial atau disingkat TIS. Nah, dalam memahami prinsip perencanaan pembangunan tematik, holistik, integratif, dan spasial ini, Bapak Ibu, saya mencoba untuk mempermudah cara pemahaman dengan menggunakan 8 langkah perencanaan penganggaran berbasis TIS. Jadi saya mempermudah pemahaman ini dalam rangka supaya Bapak Ibu yang mungkin pertama kali mendengar konsep ini akan dapat membayangkan apa saja yang perlu dilakukan ketika melakukan perencanaan pembangunan dengan menggunakan prinsip TIS. Yang pertama, yang kedua, barangkali buat Bapak Ibu yang sudah ahli dalam melakukan perencanaan spasial,
maka langkah ini bisa menjadi standar dalam menyusun substansi rencana pembangunan. Sehingga dengan adanya standar seperti ini, maka apabila Bapak Ibu ingin melakukan modifikasi, maka modifikasinya menjadi lebih mudah. Karena tinggal menambahi langkahnya, misalkan kurang langkah, misalkan di langkah kedua kurang satu langkah lagi, maka bisa disisipkan menjadi satu langkah baru, atau mungkin memperluas langkah tersebut. Misalkan langkah kedua tadi kurang luas gitu ya, maka bisa di-extend atau dieksplorasi langkah tersebut menjadi langkah tersendiri, atau justru mendalami dari langkah tersebut sehingga bisa menjadi 9 langkah misalnya, silakan. Paling tidak dengan adanya 8 langkah ini bisa menjadi standar sehingga Bapak Ibu ke depan dapat melakukan modifikasi atas langkah-langkah ini sesuai dengan kebutuhan dari Bapak Ibu di masing-masing daerah atau di masing-masing kabupaten kota. Baik Bapak Ibu, 8 langkah sebagai prinsip perencanaan dan penganggaran pembangunan yang berbasis DIS atau spatial planning, ya, spatial planning untuk menyusun dokumen rencana pembangunan. Maka 8 langkah ini antara lain, ya ada 8 ini, meliputi yang pertama adalah kerangka perencanaan dan pembiayaan. Kemudian yang kedua adalah penetapan tujuan dari rencana pembangunan secara global yang dilakukan di kabupaten kota atau dilakukan di provinsi. Yang ketiga adalah melakukan pengkajian kelayakan atas tujuan yang sudah ditetapkan tadi, baik itu di level provinsi maupun di level kabupaten kota. Kemudian yang keempat adalah penelaahan struktur peran dari unit-unit kerja atau dari instansi-instansi atau dari para stakeholder, ya, sebagai bagian pilar yang melaksanakan perencanaan tersebut. Kemudian juga pembiayaannya, ya, pembiayaan ini harus sesuai dengan tugas dan fungsi dari masing-masing organisasi, sehingga aspek akuntabilitas juga menjadi prioritas dan harus dapat diterapkan gitu ya, sehingga tidak keluar dari jalur tugas dan fungsi dari unit kerja itu ketika melakukan pembiayaan atas pelaksanaan pencapaian tujuan pembangunan. Kemudian yang kelima, langkah kelima adalah pengkajian prioritas, ya, ini sangat penting. Prioritas kita nanti bisa membedakan antara prioritas dengan strategis gitu ya. Ini ada 2 istilah mendasar namun penting untuk kita pahami dan kita sepakati sama-sama. Kemudian yang keenam adalah pengkajian kerangka logis atau kerangka logika, Bapak Ibu. Ini sangat penting ketika kita mencoba menerjemahkan struktur pembangunan sektor dalam kerangka pembangunan spasial. Jadi pengkajian kerangka logika ini penting untuk mendalami struktur pembangunan sektor dalam kerangka pembangunan spasial. Nah, nomor 7, langkah ke-7 adalah pengkajian integrasi spasial, Bapak Ibu. Dalam pengkajian integrasi spasial, kita akan melihat aspek spasial atau aspek keruangan ketika kita meletakkan lokus-lokus pembangunan sektoral. Jadi lokus-lokus pembangunan sektoral dalam keruangan itu menjadi penting ketika kita ingin menemukan apakah sektor-sektor pembangunan yang kita pilih beserta dengan tujuan dan sasaran dan targetnya itu sudah sesuai dengan tujuan mikro dari aspek spasialnya. Jadi kalau di langkah kedua tadi itu kan tujuan makro atau tujuan globalnya. Nah, ketika melakukan pengkajian integrasi spasial ini, kita akan mengkaji
apakah sektor-sektor yang ada dalam lingkup keuangan tadi itu sudah sesuai dengan tujuan mikronya yang nyambung atau berkontribusi dengan tujuan makronya. Nah, ini. Nah, kemudian langkah ke-8 yang tak kalah penting adalah penyiapan pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan rencana pembangunan yang sudah kita rencanakan di atas, ya. Jadi penyiapan langkah-langkah pemantauan, evaluasi, dan pengendalian yang diperlukan guna menjamin tujuan makro tadi itu serta tujuan mikronya itu dapat dipastikan untuk terwujud. Baik, kita masuk ke materi secara siklus perencanaan dan penganggaran pembangunan dengan menggunakan pendekatan DIS ini, Bapak Ibu. Secara siklus, ya, siklus pertama tadi itu, ya, langkah pertama, langkah ini kerangka perencanaan dan penganggaran pembangunan dan pembiayaan bangunan dengan menggunakan pendekatan DIS ini, Bapak Ibu, itu ada 3 aspek penting. Yang pertama adalah kerangka perencanaan strategis, kerangka perencanaan teknokratis, dan kerangka pembiayaan dan penganggarannya. Nah, dalam kerangka perencanaan strategis ini, kita perlu berpikir memilih sektor apa yang dapat mempengaruhi keberhasilan pencapaian sektor lain. Jadi kita perlu berpikir sektor apa yang dapat mempengaruhi keberhasilan pencapaian sektor lain. Yang mana kedudukan sektor ini sebetulnya sederajat dengan sektor yang akan mendapatkan kontribusi dari pencapaian sektor ini. Nah, ini sangat penting dalam konsep pembangunan spasial. Sebagai contoh, ya, sebagai contoh konsep perencanaan strategis ini adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat menginginkan pertumbuhan ekonomi domestik atau PDRB-nya katakanlah sebesar 10% dari tahun 2022 ke tahun 2023. Nah, anggap size ekonomi dari Provinsi Nusa Tenggara Barat itu misalkan size ekonominya misalkan 1.000 triliun. 1.000 triliun itu di posisi tahun 2022. Maka kalau kita menginginkan pertumbuhan ekonomi NTB itu naik 10%, maka kira-kira di tahun 2023 size ekonominya itu berkembang dari 1.000 triliun ditambah 100 triliun, kan 10%-nya menjadi 1.100 triliun. Nah, dalam rangka menghasilkan 100 triliun ini, tentu kita kemudian melakukan penelaahan secara asumtif, gitu ya. Kira-kira pertambahan 100 triliun ini akan dipenuhi oleh sektor apa saja. Misalkan sektor A, sektor B, sektor C. Nah, ketika kita sudah menemukan bahwa untuk menambah PDB sektoral, PDB sektor, ya, sebesar 100 triliun tadi itu yang merupakan pertumbuhan 10% tadi itu dari size 1.000 triliun, maka setelah kita menetapkan 100 triliun ini akan dikontribusi secara sektoral oleh sektor A, B, dan C. Nah, maka langkah berikutnya adalah kita perlu melakukan meta-analisis atas sektor A, sektor B, sektor C ini. Kira-kira yang secara bersama-sama dibutuhkan oleh sektor A, sektor B, sektor C ini apa? Nah, katakanlah sektor D yang dibutuhkan. Misal, sektor A itu secara sektor pertanian, B itu pariwisata, C itu kelautan. Nah, maka sektor A, sektor B, sektor C ini pasti membutuhkan kontribusi dari sektor D. Nah, kedudukan sektornya sejajar.
Nah, sektor D ini apa? Misalkan energi. Nah, maka untuk keperluan tersebut ya dalam perencanaan strategis maka diperlukan sumber daya energi yang cukup untuk menggerakkan sektor A, sektor B, sektor C dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi sebesar 10% di tahun 2023. Nah, gitu. Nah, kemudian setelah kita memahami adanya sektor A, sektor B, sektor C tadi itu, Bapak Ibu, maka kita menyusun perencanaan teknokratisnya, yaitu kita melakukan pendetailan, ya, pendetailan dari sektor A, sektor B, sektor C tadi itu menjadi yang kita sebut sebagai RDI, Rencana Detail Implementasi. Jadi sektor A, sektor B, sektor C perlu kita detailkan RDI-nya, Rencana Detail Implementasinya, sebagai wujud dari upaya kita untuk sungguh-sungguh melaksanakan agar sektor A ini dapat berkontribusi dalam PDRB. Ya, misalkan dari 10% tadi itu, maka proporsinya dari sektor A misalnya 50%, berarti kan 5% dari PDRB itu akan disumbang dari sektor A. Kemudian sektor B itu nyumbang 3%, sektor C nyumbang 2%. Gitu. Nah, ketika kita sudah menetapkan sektor-sektor ini, maka tentu kita akan melakukan sektor, misalkan sektor A 5%, berarti 5% dari 100 triliun, 5% dari 100 triliun, apa namanya, 50% dari 100 triliun tentu adalah 50 triliun. Kemudian sektor B kontribusinya 30% dari 10% tadi itu, berarti dari 100 triliun berarti 30 triliun. Ya. Maaf Bapak Ibu, sebentar. Nah, ketika dari aspek kerangka perencanaan teknokratis tadi itu kita sudah menentukan sektor A, B, C yang menjadi lokomotif pertumbuhan, maka tentu kemudian kita melakukan penelaahan dari aspek kerangka pembiayaan, biaya inputnya. Apa saja yang diperlukan untuk men-trigger pelaksanaan pembangunan sektor A, sektor B, sektor C tadi itu, ya. Misal pertanian, bila kita menetapkan pertanian ini sebagai salah satu trigger untuk pertumbuhan ekonomi yang tadi sudah kita sebut bahwa size ekonominya 1.000 triliun, bila kita ingin pertumbuhannya 10%, maka kira-kira akan terjadi pergerakan pertambahan produk domestik bruto sebesar 100 triliun yang dikontribusi 50%-nya dari sektor A. 50%-nya itu berarti 50% dari 100 triliun, maka itu 50 triliun. Nah, untuk menghasilkan pertumbuhan domestik bruto sektor pertanian sebesar 50 triliun ini, tentu kita harus berpikir apa saja yang diperlukan untuk memastikan bahwa terjadi produksi dengan nilai sebesar 50 triliun di sektor pertanian ini. Ya. Nah, kerangka pembiayaan ini, Bapak Ibu, nanti akan dimuat di dalam struktur pembiayaan pembangunan. Ya. Nah, ketika kita sudah menetapkan tujuan, berarti tujuannya apa? Berarti tujuan yang kita terapkan nanti di dalam rencana pembangunan. Bila penetapan tujuan tadi itu, bila kita sudah melakukan penelaahan terhadap kerangka teknokratis, maka kita melakukan penetapan tujuan. Nah, penetapan tujuannya berarti untuk mendorong pertumbuhan ekonomi ada 3 sektor A, B, dan C tadi itu.
Yang kemudian sektor strategisnya adalah D. Nah, ini sektor D itu adalah sektor energi. Nah, maka kita kemudian melakukan breakdown, ya, breakdown atau melakukan perhitungan disagregasi pertumbuhan ekonomi di masing-masing sub wilayah dari tujuan dilakukannya pembangunan tadi itu, ya. Lokus dari tujuan pembangunan tadi itu secara makro adalah di NTB. Maka kita melakukan disagregasi berapa untuk menghitung berapa kontribusi dari sektor pertanian dari masing-masing sub wilayah. Nah, ini kita melakukan perhitungan kerangka ekonomi makro yang diiringi dengan perhitungan kerangka ekonomi wilayah. Misal di NTB ada, supaya gampang, ada 10 kabupaten kota. Maka kita perlu menghitung, kita kemudian melakukan penghitungan berapa kontribusi dari masing-masing kabupaten kota terhadap pertumbuhan ekonomi, terhadap share pertumbuhan dari sektor pertanian, sektor A tadi itu, ya, di lingkup NTB. Tadi disebut 50 triliun, ya. Maka kita harus menghitung perkiraannya berapa kontribusi di Kabupaten 1, Kabupaten 2, Kabupaten 3, Kabupaten 4, Kabupaten 5, Kabupaten 6, Kabupaten 7, Kabupaten 8, Kota 9, Kota 10 gitu. Nah, kita perlu menghitung itu. Nah, ini dalam rangka supaya kita dapat menemukanali proyek-proyek apa saja yang nanti akan dibantu melalui kerangka pembiayaan APBD maupun APBN, ya. Nah, ini. Kemudian juga dalam rangka untuk melakukan pengkajian kelayakan kebijakan. Jadi pengkajian kelayakan kebijakannya adalah ketika kita sudah menetapkan kabupaten kota sebagai, apakah benar sebagai lokus dari kontribusi terhadap pembangunan sektor A, B, C level provinsi tadi itu. Nah, inilah yang kemudian masing-masing proyek yang berada di lokus kabupaten kota dilakukan pengujian kelayakan kebijakannya. Dilakukan pengujian kelayakan kebijakannya dalam rangka kita memperoleh akuntabilitas apakah pembiayaan tersebut dapat dipertanggungjawabkan apa tidak, ya. Kemudian yang kedua, apakah substansi dari target lokus di masing-masing kabupaten kota tadi itu dapat tercapai apa tidak, ya. Nah, kemudian dilakukan penelahan struktur, peran dan pembiayaan sesuai dengan tugas dan fungsi. Nah, tadi sudah kita lihat lokus di masing-masing kabupaten kota untuk sektor A, lokus di masing-masing kabupaten kota untuk sektor B, lokus di masing-masing kabupaten kota untuk sektor C, lokus di masing-masing kabupaten kota untuk sektor D, dan seterusnya, ya. Nah, ini kemudian kita lakukan pengkajian prioritas. Kita tadi sudah membuat asumsi bahwa sektor A, B, C ternyata membutuhkan kontribusi dari sektor D yang sejajar, ya. Maka sektor D ini perlu kita lakukan pengkajian sebagai prioritasnya, ya, pengkajian prioritas. Nah, kita anggap sektor D ini sebagai prioritas karena dia energi misalkan, ya, atau mungkin ada lain sektor D, E. Sektor E adalah jalan provinsi atau jalan nasional. Dalam rangka untuk meningkatkan produktivitas sektor A, B, C, maka diperlukan sistem transportasi yang handal untuk pengangkutan barang dan jasa yang diperlukan dalam sektor A, B, C. Jadi, dalam pengkajian prioritas bisa jadi akan muncul prioritas baru ketika kita mendalami masing-masing struktur di sektor A, B, dan C. Nah, berikutnya adalah langkah yang keenam adalah pengkajian kerangka logika. Kemudian diikuti dengan pengkajian integrasi spasial, dan terakhir nanti akan dilakukan pengentrian ke dalam sistem penganggaran dan pengentrian ke dalam sistem perencanaan, ya. Pengentrian dalam sistem ini artinya kita sudah memasukkan data-data yang kita perlukan sebagai input pembiayaan yang diperlukan untuk di masing-masing lokus. Nah, disinilah pentingnya Bapak Ibu Rakortek, ya.
Disinilah antara lain pentingnya Rakortek. Rakortek itu menduduki posisi di sini di teknis prosedur penganggaran dan teknis prosedur perencanaan. Sehingga seringkali barangkali yang pernah Bapak Ibu alami, usulan-usulan dari kabupaten kota atau dari provinsi yang membawa usulan dari kabupaten kota, apabila Bapak Ibu lakukan pembahasan dengan Bappenas atau dengan kementerian sektoral gitu ya, seringkali mental. Kenapa? Karena memang apa yang diminta oleh kabupaten kota itu dari aspek pengkajian prioritas yang dilakukan oleh sektor atau dilakukan oleh Bappenas itu seringkali mungkin berbeda ya. Nah, last but not least adalah angka ke-8, ini Bapak Ibu melakukan penyiapan, pemantauan, evaluasi dan pengendalian pembangunan. Tentu karena prinsip 1 sampai prinsip ke-7 ini ya, langkah ke-1 sampai langkah ke-7 ini dilakukan dengan DIS gitu ya, dengan tematik holistik integratif spasial, maka pemantauan, evaluasi dan pengendaliannya pun juga harus dilakukan dengan DIS juga ya. Jadi not business as usual ya. Jadi pemantauan, evaluasi dan pengendaliannya pun tidak seperti biasanya. Nah, ayo kita dalami satu persatu Bapak Ibu. Semoga kita bisa mencermatinya. Jadi di langkah pertama tadi itu adalah menyusun kerangka perencanaan dan penganggaran terpadu dalam mewujudkan tujuan strategis. Nah, tujuan strategisnya tadi itu adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi PDRB NTB dari tahun 2022 ke tahun 2023 sebesar 10%. Bila size ekonomi NTB adalah 1.000 triliun, maka 10% tadi itu setara dengan 1.000 triliun kali 10% sama dengan 100 triliun. Sehingga tugas dari para stakeholder di NTB memastikan kondisi uang kartal dan uang giral yang ada di wilayah NTB ya, atau M1, M2 dan M3 di wilayah NTB itu kira-kira setara dengan 100 triliun ya. Oke, bila kita sudah memastikan, bila kita sudah memutuskan bahwa pertumbuhan ekonomi yang perlu diwujudkan adalah sebesar 100 triliun, maka kita perlu melihat sekarang tantangannya apa ya dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi 10% itu, tantangannya apa? Misalkan tantangannya adalah pertumbuhan ekonomi daerah mungkin rendah ya, atau pemerataan pembangunan di masing-masing kabupaten kota atau bahkan di masing-masing kecamatan atau bahkan di masing-masing desa itu rendah ya. Maka kita perlu kemudian menelaah aspek kebutuhan. Nah, dalam rangka untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerah ini, di NTB, maka aspek apa yang diperlukan? Oh, kita perlu memanfaatkan keunggulan komparatif daerah. Nah, apa ya kira-kira yang NTB selama ini miliki? Nah, kita bisa melakukan pengkajiannya dengan menggunakan data runtun waktu atau data series selama 10 bahkan kalau perlu 30 tahun ke belakang, apa yang selama ini NTB unggul secara komparatif, misalnya pertanian, A, B, pariwisata, C, perikanan, gitu ya. Nah, maka ini menjadi basis dalam kita merumuskan tujuan. Kalau begitu, tujuannya adalah kita harus menggenjot sektor A, sektor B, sektor C. Nah, supaya bisa menjamin pertumbuhan yang lebih tinggi, maka bila kita hanya merumuskan pertumbuhannya dengan berbasis pada sektor primer, maka kurang cepat ini perputaran uangnya ya. Jadi penciptaan pertambahan tetap
pertambahan modal tetap brutonya menjadi kurang cepat. Maka supaya cepat adalah dimasukkan ke dalam sektor manufaktur. Jadi ada sektor manufaktur untuk pertanian, ada sektor manufaktur untuk sektor perikanan dan kelautan. Plus yang kedua adalah untuk sektor pariwisata, kita perlu meningkatkan bukan sekedar pariwisata sebagai destinasi, tapi juga menjadikan pariwisata dari aspek yang lebih terintegrasi, ya, menjadi terintegrasi, misalkan pengembangan wisata kawasan, ya, wisata unggulan secara kawasan gitu. Kalau wisata secara destinasi saja, maka yang kita bangun adalah DTW, ya, daerah-daerah tujuan wisata. Ya, yang kita bangun adalah lokasi-lokasi wisata itu. Namun yang kalau kita meningkatkan lebih tinggi, mengintegrasikan dari aspek hulu ke hilir, maka bisa menjadi program unggulan wisata, ya, program unggulan wisata kawasan, ya, seperti Mandalika gitu. Oke. Kebutuhan berikutnya adalah mungkin Bapak Ibu bisa saja meningkatkan unggulan kooperatif daerah menjadi modal dasar untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Nah, tadi itu karena prinsipnya adalah menggunakan prinsip DIS, maka ketika sudah dipilih sektornya bukan sekedar sektor primer tapi ke sektor manufaktur, kemudian lokusnya diintegrasikan menjadi lokus secara kawasan gitu ya. Dengan demikian Bapak Ibu sudah menemukan sudah menemukan secara kawasan, dan nanti akan digambar, ya, atau dibikin lokus-lokusnya tadi itu diletakkan sesuai dengan lokasi dari masing-masing sektor proyek tadi itu di wilayah masing-masing. Nah, kemudian kemudian berikutnya adalah kita mendefinisikan input apa saja yang diperlukan di masing-masing tujuan ini. Contoh misalkan untuk tujuan pembangunan industri pengolahan, maka yang diperlukan adalah penyiapan kelompok industri pengolahan, ya. Kemudian untuk pembangunan kawasan yang kita perlukan adalah kelompok penyiapan kawasan. Kemudian pengelolaan kawasan, kemudian penyiapan basis sumber daya energinya, kemudian penyiapan suplai air bakunya, kemudian penyiapan jaringan logistik, kemudian penyiapan sumber daya lingkungan dan ekosistemnya, kemudian penyiapan fasilitas di luar kawasannya, kemudian ini tujuan yang lain, ya. Ada 3, misalkan Bapak Ibu menelaahnya muncul 3 kebutuhan, maka akan muncul juga 3 tujuan, dan tujuan ini menjadi bagian dari secara keseluruhan, ya, yaitu penyiapan tenaga kerjanya. Jadi tenaga kerja sebagai cara, penyiapan tenaga kerja sebagai cara untuk pengembangan sumber daya manusia, dan cara juga untuk melakukan penanggulangan kemiskinan di masing-masing kabupaten kota dengan cara memberdayakan mereka melalui peningkatan skill, sehingga kesiapan SDM tadi itu ke depannya karena mereka sudah punya skill, ya, maka mereka akan memiliki penerimaan, ya, akan memiliki penghasilan gitu, sehingga mereka diharapkan tidak miskin dalam jangka waktu misalkan 1 tahun atau 2 tahun. Nah, kemudian detail input, kemudian setelah input ini kita definisikan, kemudian kita akan mendefinisikan detail inputnya, Bapak Ibu, ya. Di detail input ini kita sudah mulai menetapkan asumsi lokus dari masing-masing input tadi itu, ya. Misalkan tadi pertumbuhan ekonominya kita menetapkan dari sektor pertanian, maka industri pengolahan akan mengikuti sektor pertanian agar sektor pertanian memiliki nilai tambah tidak dari aspek sektor primernya saja, tapi juga dari aspek sektor manufakturnya. Nah, lokusnya di mana?
kita letakkan di mana. Nah, proses peletakan lokus ini tentu sangat tergantung dengan yang kita sebut sebagai distance, ya, jarak, ya. Dominan, tempat di mana dominasi dari kemampuan atau kapasitas penduduk, distance, dominan dan direction. Jadi arah dari distance, dominan, dan direction, arah dari kemana sektor di lokus tersebut akan bergerak. Contoh, di Lombok, misalkan di Lombok Timur, sektor mayoritasnya itu adalah pertanian. Ya, maka direction-nya adalah tentu ke arah pertanian. Ya, artinya apa? Dominansinya penduduknya adalah pertanian. Sehingga pada saat kita melakukan pendetailan input, ya, detail input ini, maka sektor-sektor yang diperlukan adalah sektor yang terkait dengan sektor pertanian, ya. Tentu misalnya pembangunan saluran irigasi, belanja alsintan, ya, alat mesin pertanian, terus kemudian juga sarana-sarana pertanian, kemudian juga bibit unggul, terus kemudian hama dan penyakit tanaman, ya, obat untuk penanggulangan hama dan penyakit tanaman, juga termasuk pupuk. Pupuk itu baik pupuk alami maupun pupuk buatan, ya. Sehingga pada saat kita menentukan detail input, tentu lokus akan mengikuti dari detail input tadi itu. Nggak mungkin misalkan sarana pertaniannya dibangun di Kota Mataram gitu, namun sentra produksinya berada di Lombok Timur gitu, ya. Itu secara distance jauh tentunya. Nah, ini perlu kita lakukan Bapak Ibu dalam langkah pertama, ya, menyusun kerangka perencanaan penganggaran terpadu tadi itu. Kemudian ini tentu dalam 1 jam Bapak Ibu akan tidak mungkin untuk mempelajari ini secara mendalam gitu, ya. Ini yang penting, yang pertama adalah Bapak Ibu memahami dulu wawasannya. Yang langkah kedua adalah penetapan tujuan tadi itu. Tujuannya apa kalau gitu untuk sektor A tadi itu, ya? Sektor A tadi itu pertanian, sektor B pariwisata, sektor C itu perikanan. Oh, ternyata untuk ketahanan pangan. Nah, misalkan, ya, tujuan makronya adalah untuk ketahanan pangan atau untuk lumbung padi, baik itu lumbung padi atau lumbung pangan wilayah, kabupaten, kota, provinsi, maupun berkontribusi bagi lumbung pangan secara nasional. Nah, bila kita sudah menetapkan, oke, NTB sektor A, B, C ini menjadi prioritas, ya, maka A, B, C ini bila dikemas sebagai apa? Nah, ini tentu sebagai ketahanan pangan, gitu, ya. Nah, kalau sudah membahas ketahanan pangan, maka kontribusi sektornya harus bukan dari sektor pertanian saja, ya, tapi juga ada dari sektor PUPR, ada dari sektor ATR BPN, sektor LHK, sektor perdagangan, bahkan di masing-masing pemerintah kabupaten kota itu juga memiliki kontribusi di situ. Nah, ketika kita sudah sampai pada penetapan sektor-sektor ini, ya, maka kita memberikan peran untuk masing-masing sektor itu apa saja. Pertanian, perannya adalah untuk intensifikasi pertanian organik, PUPR, itu untuk pembangunan dam atau saluran irigasi, ATR BPN untuk melakukan reforma agraria, dan seterusnya. Yang lokasinya adalah berada di satu pendidikan. Ada sebut pendidikan ini. Itu yang 2018. Yang lokasinya adalah pada satu titik tertentu, ya, pada satu lokus tertentu, sehingga persebaran lokasi dari masing-masing proyek sektoral tadi itu, ya, tetap berada di dalam satu kawasan
di mana kita memberikan perhatian lebih pada kawasan tersebut dalam rangka berkontribusi pada pencapaian tujuan makronya, ya. Itu. Oke, langkah ketiga adalah pengkajian kelayakan. Tentu pengkajian kelayakan ini keluarnya adalah kita menyusun yang kita sebut sebagai RDI, rencana detail implementasi. Tujuannya adalah proyek-proyek secara lokus tadi itu tentu proses implementasinya pasti berbeda, ya, tidak lebih dari mungkin lebih dari satu. Contoh Alsintan untuk mekanisasi lahan pertanian, ya. Alsintan itu ada pakai roda 4, ya, 4 roda, pakai roda 2, atau bahkan ada yang rodanya 6, gitu ya. Nah, kemudian teknik penyiangannya atau teknik harvestingnya juga berbeda. Ada yang teknik cabut, ayak, ada yang teknik ayak saja, ada yang teknik cabut saja, gitu ya. Ada yang teknik ayak cabut pisah, atau bahkan ada juga teknik pisah. Nah, tentu variasinya banyak. Nah, ini sebagai contoh untuk masalah banjir di Jakarta ada 10-11 alternatif. Nah, masing-masing alternatif ini kita kaji nilai ekonominya, ya, yang paling efektif mana dengan penggunaan sumber daya yang paling efisien yang mana, ya. Nah, misalkan yang dilaksanakan dari 11 pilihan ini adalah 789. Kenapa? Ini yang paling efektif dengan sumber pembiayaan yang cukup, gitu ya. Ini yang paling efektif dengan sumber pembiayaan yang cukup. Bahkan bila diperlukan sumber pembiayaannya juga lebih efisien atau paling efisien, ya. Oke, langkah keempat adalah penelaahan struktur peran dan pembiayaan sesuai tugas dan fungsi. Nah, kita kemudian setelah tahu dalam rangka ketahanan pangan tadi itu kita telah memilih 3 sektor, kemudian kita bungkus dengan tujuan global ini untuk ketahanan pangan. Jadi termasuk pariwisata sendiri itu sebetulnya untuk ketahanan pangan. Kenapa? Karena untuk meningkatkan demand, yaitu untuk meningkatkan demand dari produk pangan, tentu kita harus menciptakan pasar di level domestik, ya, yaitu dengan membuka kawasan wisata. Dengan membuka kawasan wisata, menciptakan event-event, maka demand untuk kebutuhan barang pertanian itu menjadi lebih meningkat. Dengan demikian, produktivitas sektor pertanian di masing-masing lokus juga ikut meningkat, gitu ya. Nah, dalam melakukan penelaahan struktur, Bapak Ibu, kita perlu menggunakan ini struktur impact yang ingin dihasilkan apa dari tujuan tadi itu, dari ketahanan pangan tadi itu. Misal adalah peningkatan kesejahteraan. Maka peningkatan kesejahteraan ini sebagai impact, ya. Lalu ini nanti akan dikontribusi oleh apa? Ya, kontribusi dari peningkatan kesejahteraan ini misalkan, nah ini sebagai contoh tadi banjir, ya. Banjir, penurunan permukaan air limpasan, peningkatan penghasilan keluarga. Nah, kalau untuk kasus NTB, outcome-nya adalah sektor A, B, C. Sektor A pertanian berarti meningkatkan produktivitas sektor tanaman pangan di 10 kabupaten kota, ya. Nah, itu. Terus kemudian peningkatan produktivitas sektor perikanan tangkap dan budidaya di lautan, gitu, ya, di 10 lokus kabupaten kota misalkan, ya. Kemudian tadi kan sampai C, ya, C-nya peningkatan peran serta masyarakat dalam penciptaan produktivitas sektor pariwisata di 2 kabupaten kota, misalkan begitu. Jadi ini ABC-nya di outcome-nya. Kemudian di intermediate outcome, ya, di langkah berikutnya kita membuat struktur intermediate outcome atau outcome yang menjadi perantara antara kegiatan yang dilakukan ke hasil yang tercipta, ya. Intermediate outcome-nya adalah memberikan, misalkan tadi sektor A, intermediate outcome-nya itu adalah terbangunnya sektor-sektor
sesuai dengan detail input tadi itu di depan, ya. Kemudian kegiatannya apa? Kegiatan proyeknya, ya. Kemudian proyek tadi itu masuk dalam struktur pembiayaan input. Inputnya tadi itu dibiayai oleh masing-masing TUSI, oleh masing-masing instansi atau unit kerja sesuai dengan TUSI, ya. Nah, setiap impact, outcome, intermediate outcome, kegiatan, output, input ini ada indikatornya, Bapak Ibu, ya. Ini perlu kita berikan indikatornya yang sesuai, ya. Misal, untuk impact itu indikatornya adalah ukuran dampak. Untuk outcome itu indikatornya adalah ukuran manfaat. Untuk intermediate outcome itu indikatornya adalah kemampuan produk, barang, dan jasa dalam memberikan manfaat. Kemudian kegiatan, indikatornya adalah volume produk, barang, dan jasa. Output itu adalah jenis barang dan jasa. Kemudian input itu nilai rupiah yang dibelanjakan untuk setiap jenis barang dan jasa. Oke, berikutnya adalah kita melakukan penilaian struktur peran dan pembiayaan. Ya, ini tentu kita mempelajari aspek dampak secara keseluruhan dengan menggunakan 6 kriteria. Kriteria pertama adalah relevansi, yaitu konsistensi antara tujuan dengan manfaat. Kemudian kriteria efisiensi, yaitu antara tujuan dengan penggunaan uang, pembiayaannya. Kemudian kriteria ketiga adalah penilaian dampak terhadap penggunaan uangnya. Terus kemudian penilaian kriteria efektivitas, yaitu dampak secara sosial terhadap penggunaan keuangannya. Kemudian penilaian kriteria efektivitas dampak secara lingkungan atau lingkungan hidup dari aspek keuangannya. Dan yang terakhir adalah analisis resiko. Jadi resiko ini adalah jawaban atas pertanyaan apa yang akan terjadi bila nomor 1, 2, 3, 4, 5 ini tidak dilakukan. Apa yang terjadi? Nah, ini analisis resiko. Berikutnya langkah ke-5, pengkajian prioritas Bapak Ibu, ya. Sektor prioritas tadi itu adalah sektor yang menempati tujuan utama dari untuk level kawasan, untuk level provinsi, ya. Tadi untuk level provinsi tujuan prioritasnya adalah ABC, berarti sektornya yang menjadi prioritas adalah ABC. Kemudian sektor strategisnya adalah sektor D dan sektor E. Nah, maka sektor D dan sektor E ini kita kasih biru-biru seperti ini. Kita kasih blue ribbon seperti ini, blue ribbon, ya, pita biru. Dan ini berarti dia menjadi kebijakan strategis, yaitu kebijakan yang kontribusinya, yang outcome-nya diperlukan untuk memastikan kebijakan lainnya itu menjadi terwujud. Jadi ABC, A pertanian, B pariwisata, C kelautan perikanan, tadi itu nggak akan bisa terwujud baik kalau sektor D, yaitu energi, dan sektor E, yaitu pembangunan jalan dan transportasi, dibangun dengan bagus, ya. Kalau tidak dibangun dengan bagus D dan E, maka A, B, C nggak akan tercapai. Dengan demikian nanti yang akan mendapatkan prioritas pembiayaan adalah sektor D dan E, ya. Dan sektor D dan E ini sumber pembiayaannya sangat memiliki peluang untuk dibantu oleh otoritas yang lebih tinggi. Jadi kalau dia berada di kabupaten kota, maka dapat dibantu oleh provinsi. Kalau di level provinsi, maka dapat dibantu oleh nasional, ya. Nah, langkah ke-6 adalah pengkajian kerangka logika. Tujuannya adalah untuk menemukan di mana sektor yang bernilai prioritas dan strategis itu sekaligus. Jadi ada kemungkinan Bapak Ibu, ternyata sektor D dan sektor E itu bukan sekedar prioritas untuk level kabupaten kota atau untuk level provinsi, ternyata juga menjadi strategis. Output ABC ternyata diperlukan agar kontribusinya dapat memastikan tercapainya impact di level nasional. Contohnya ketahanan pangan, ternyata tidak hanya NTB yang memerlukan, ternyata ketahanan pangan juga diperlukan oleh level nasional. Nah, dengan demikian
sektor A, B, C tadi yang kita katakan sebagai prioritas untuk NTB ternyata menjadi strategis untuk level nasional. Nah ini Bapak Ibu. Nah, langkah ke-7 adalah pengkajian integrasi spasial, Bapak Ibu. Kita perlu membandingkan dua aspek spasial, yaitu yang pertama adalah aspek non-integrasi spasial, jadi tidak ada keterkaitan antar kebijakan. Contoh, produksi padi itu berdiri sendiri, ya, berdiri sendiri. Terus kemudian pembangunan pelabuhan juga berdiri sendiri, pembangunan tol laut berdiri sendiri, pembangunan jalan nasional berdiri sendiri, pembangunan permukiman berdiri sendiri, pembangunan terkait SDGs, terkait Sustainable Development Goals berdiri sendiri. Maka kemungkinan yang terjadi akibat adanya sektor yang berdiri sendiri ini adalah lokusnya menjadi tidak dalam satu domain, satu distance, dan satu direction. Ya, dengan demikian nilai ekonomi yang dimunculkan dari sektor-sektor ini tidak maksimal karena masing-masing berperan sendiri-sendiri. Ya, nah ini nanti kita bandingkan nilai ekonominya dengan melakukan pengintegrasian spasial. Jadi proyek-proyek tadi itu lokusnya memiliki distance, domain, dan direction yang terarah ya dalam satu wilayah yang tidak berjauhan ya, yang membentuk satu aglomerasi yang kuat gitu ya. Misal produksi pertanian padi misalkan itu membutuhkan proyek-proyek lahan, irigasi petani, pemberdayaan petani, koperasi benih dan seterusnya. Ini tentu membutuhkan sistem transportasi, pengangkutan untuk diangkut ke industri manufakturnya, yaitu pengolahan padi atau slab, sekaligus nanti packing di situ. Kemudian dibawa ke kawasan industri, maka pembangunan kawasan industri di situ, industri manufakturnya ya tidak jauh-jauh dari keunggulan komparatif dari sektor di wilayah itu, yaitu padi tadi itu. Maka kawasan industri yang kita pilih tentu bukan industri informatika ya misalnya, tapi industri makanan, misalkan industri tepung beras gitu. Nah, tentu ini membutuhkan pelabuhan kalau nanti sudah meningkat produksinya, dan membutuhkan kita bisa memanfaatkan tol laut di situ. Nah, bila masing-masing lokus ini sudah ada proyeknya yang spesifik, maka kebutuhan dari pembangkit listrik menjadi besar, kebutuhan dari permukiman menjadi besar, dan dengan demikian akan serta-merta nanti pelaksanaan pelayanan terhadap peningkatan SDGs juga menjadi Oke. Jadi di dalam pendekatan TIS ini Bapak Ibu ya, tematiknya adalah komoditas, persawahan padi dan tanaman pangan. Kemudian holistik spasialnya adalah NTB harus berada dalam koridor ABC di atas tadi itu ya. Secara integratif berarti kegiatan ekonominya adalah ketahanan pangan tadi itu antara lain adalah berasal dari produksi padi. Kemudian dilengkapi dengan infrastruktur, jalan, jembatan, pembangkit listrik, pelabuhan, moda transportasi. Kemudian ada kegiatan sosial untuk meningkatkan kapasitas dari SDM yang bekerja di masing-masing sektor ini, sektor A, B, C, D, E, F ini. Nah, langkah ke-8, penyiapan, pemantauan, evaluasi, dan pengendalian. Bapak Ibu, di depan tadi sudah saya sampaikan, bila perencanaan 1 sampai 7 tadi itu berbasis spasial, maka dalam proses pemantauan, evaluasi, dan pengendaliannya juga harus berbasis spasial juga, atau berbasis DIS. Dan pemantauannya juga harus berdasarkan masing-masing lokus project. Ini contohnya di sini, di Satuan Wilayah Pengendalian, ini SWP 12.2, ini gambarnya adalah di Sumatera Utara ya. Maka lokusnya di sini.
Maka lokus-lokus project ini yang nomor yang kotak-kotak putih ini Bapak Ibu ya. Kotak-kotak putih ini kalau ditarik ke tabel ya nomor 1 sampai nomor 36 ini. Nah, ini nomor 1 sampai nomor 35 ini ya. Ini lokus project yang diperlukan. Ya, lokus project yang diperlukan dalam rangka meningkatkan kontribusi dari proyek-proyek di masing-masing lokus di kabupaten kota terhadap pencapaian tujuan makro provinsi. Ya, jadi pembangunan irigasi yang lokusnya adalah di Kabupaten 1, pembangunan saluran irigasi di Kabupaten 2, Kabupaten 3, kemudian pembangunan dam di Kabupaten 4, kemudian pembangunan sawah baru di Kabupaten 5, itu secara domain dan distance tentu tidak boleh memiliki jarak yang jauh, bahkan beda pulau gitu ya. Nah, itu. Kemudian sudah ya. Itulah Bapak Ibu 8 langkah dalam pembangunan wilayah ya, dengan menggunakan pendekatan spasial atau yang secara nama, secara branding kita kenal dengan perencanaan pembangunan dengan prinsip tematik, holistik, integratif, dan spasial. Harapannya adalah dengan menerapkan prinsip ini akan dapat meningkatkan kualitas rencana pembangunan sehingga substansi rencana pembangunan kita menjadi lebih terarah ya, lebih terarah, tidak diverse tapi konvergen ya, tidak berpencar tapi justru konvergen ya, menyatu gitu ya. Nah, menyatunya adalah kita harus menetapkan tematiknya. Kita harus menetapkan tematiknya yaitu untuk ketahanan pangan ya. Terus kemudian holistik berarti kita harus memetakan sektor-sektor apa saja yang dapat membantu perwujudan tematik tadi, tujuan dari sektor tematik tadi itu, dan organisasi apa saja yang akan dilibatkan. Kemudian integrasinya adalah kita akan menentukan lokus-lokus dari masing-masing proyek sektoral tadi itu di masing-masing wilayah yang lebih kecil ya, kabupaten kota gitu. Kemudian spasialnya adalah bahwa dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan ini tidak mungkin NTB secara provinsi berdiri sendiri mewujudkan, tidak bisa. Tentu harus ditunjang sangat kuat oleh kabupaten kota yang menjadi lokus dari proyek yang berkontribusi pada pencapaian tujuan tematiknya tadi itu. Saya kira itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Barangkali kita bisa lanjutkan dengan tanya jawab atau mungkin bisa dilanjutkan dengan pembicara yang lain, saya kira ya. Saya kembalikan ke Mbak Eka ke moderator, silakan. Baik, terima kasih Pak Randy. Mohon maaf ini Mbak Dr. Eka sementara kayaknya masih di jalan, jadi tadi sudah menyampaikan untuk melanjutkan menggantikan beliau untuk sementara. Dan ini materi luar biasa, saya cermati dari awal, dari langkah pertama sampai ke 8, betul-betul artinya itulah secara teknis untuk penyusunan dokumen perencanaan yang begitu bagus dengan mengacu kepada model DIS itu. Saya kira memang kalau secara ininya rata-rata teman-teman itu kayaknya sudah ada memahami untuk implementasi nih Pak Randy. Nah, saya kira memang harus nanti ada lebih lanjut. Kayaknya studi kasus dan sebagainya, pelatihan-pelatihan untuk menyusun langkah pertama sampai ke 8 itu luar biasa. Sangat bagus, terima kasih. Dan mudah-mudahan Pak Rian Nugroho sudah siap, ataukah nanti kita sambil jalan bisa atau saya akan berikan
kesempatan untuk teman-teman boleh Rian udah gabung, Bu Sri? Halo? Pak Rian sudah, Pak? Sudah, Pak Rian sudah gabung. Ya. Oke, baiklah. Sementara ini saya kira supaya lebih fokus aja untuk teman-teman yang sedang mengikuti ini, bisa yang inti, pertanyaan yang fokus, yang inti, berdiskusi dulu supaya tidak hilang barangkali nanti, baru nanti kita bisa lanjutkan dengan Pak Rian Nugroho. Mohon maaf, Pak Rian, selamat bergabung dengan teman-teman fungsional perencana dan analis kebijakan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Mudah-mudahan Bapak berkenan, nanti berikutnya akan menyajikan materi-materi yang kami harapkan bisa membantu teman-teman semua untuk menentukan arah kebijakan perencanaan ke depan. Berikutnya, teman-teman peserta, partisipan yang sudah ada, boleh raise hand kalau ada pertanyaan untuk berdiskusi dulu, silakan. Nanti setelah Pak Rian aja, Bu Sri. Oke, baik Pak Randy. Siap. Kalau begitu, baik, mohon kesediaan Pak Rian Nugroho bisa menyampaikan materinya. Kami persilahkan. Oke, baik. Suara saya diterima dengan cukup lumayan ya. Alhamdulillah, bagus. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Jadi Bapak Ibu semuanya, saya ini hari ini sebenarnya menjadi muridnya Pak Randy. Jadi saya sangat menikmati beliau nih. Tadi maaf saya nggak kelihatan gambarnya. Jadi, tapi karena saya begini teman-teman, saya ini